Molly, Holly, dan Sally pergi ke pesta dansa dengan mobil limusin mewah. Tapi mobilnya mogok di tengah jalan. Aula pestanya sudah dekat, jadi mereka memutuskan berjalan kaki. Tiba-tiba hujan turun. Untungnya mereka bertiga membawa payung, tapi salah satu dari mereka tetap basah kuyup tuh. Bisakah kamu menebak siapa? Holly, roknya lebih lebar dari diameter payungnya. Akhirnya para wanita ini tiba di pesta dansa, semua teman mereka terlihat sangat anggun dan mewah. Lea mengenakan sepatu desainer yang sangat mahal, Bella membawa tas Chanel, Alice berfoto selfie dengan ponsel pintar terbaru. Sementara itu, Kim memamerkan kalung berlian yang berkilau. Tapi sebenarnya hanya satu dari mereka yang kaya raya. Bisakah kamu menebak siapa? Perhatikan lebih dekat logonya, tas Chanel milik Bella palsu tuh. Sepatu Lea jauh lebih besar dari kakinya, jadi dia mungkin meminjamnya dari orang lain. Sedangkan Alice ponsel pintar di tangannya bukan miliknya. Ada nama Kim di ponselnya, jadi Kim adalah orang terkaya di sini. Kim pergi ke lantai dansa, Bobby, Billy, dan Kenny mengajaknya berdansa. Tapi salah satu dari mereka udah digigit vampir. Jadi nggak aman kan untuk berdansa dengannya? Bisakah kamu menebak siapa? Ada noda merah di baju Bobby, tapi itu cuma lipstik. Billy meminum sesuatu yang berwarna merah, tapi itu cuma minuman cherry. Sementara itu Kenny nggak punya bayangan, jadi dia seorang vampir. Kim pergi ke toilet wanita, tapi ketiga biliknya sedang digunakan. Ada robot di dalam salah satu bilik itu. Bisakah kamu tebak yang mana? Kita lihat kaki wanita ini. Aduh, sendal mewahnya membuat kakinya lecet. Jadi dia nggak mungkin robot kan? Sedangkan untuk wanita ketiga, pedikurnya terlalu berantakan untuk ukuran robot. Itu berarti robotnya berada di bilik kedua. Bella meminta Kim untuk memotretnya. Kim mengambil 2 foto. Bisakah kamu menemukan 3 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Kim kembali ke pesta dan melihat seorang penjahat buron di antara para tamu. Apa kamu juga melihatnya? Si pembawa acaranya, dia menyembunyikan seragam penjara di balik jasnya. Di pesta itu, Bella juga digigit vampir. Kim membawanya ke rumah sakit. Mereka bertemu 2 orang dokter di lobi. Salah satu dari mereka dokter palsu. Bisakah kamu menebak siapa? Dokter yang asli memakai sarung tangan, sedangkan wanita ini tidak memakainya. Bella masuk ke bangsal rumah sakit bersama 3 orang lainnya. Salah satu dari mereka tidak sakit. Bisakah kamu menebak siapa? Wanita di sebelah kiri terlihat sehat. Dia memakai lipstik dan bergaya rambut glamor. Meskipun lengannya patah, bukan berarti dia sakit. Kim pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas. Dia sangat ingin memanjakan diri dengan mandi busa. Dia sudah menantikannya sepanjang hari, tapi seseorang menghabiskan semua busa gelembungnya. Kim menginterogasi anggota keluarganya. Ayahnya bilang, "Ayah seharian di bengkel untuk memperbaiki mobil tua dan belum sempat ke kamar mandi." Ibunya bilang, "Ibu nggak enak badan seharian, jadi nggak memperhatikan produk kecantikanmu." Dan saudara laki-laki Kim bilang, "Bukan aku yang menghabiskan, kayaknya ibu yang pakai." Siapa pelakunya? Perhatikan lebih dekat jenggot si ayah deh. Ada sedikit busa tuh di sana. Ketahuan deh.
Malam berikutnya, Kim pergi menginap bersama teman-temannya. Salah satu dari mereka adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak siapa? Pria ini manusia serigala. Lihat tuh cakarnya. Kim menaruh sejumlah uang tunai di kamarnya dan pergi ke rumah nenek. Beberapa hari kemudian, Kim pulang dan menyadari seseorang telah mencuri uangnya. Dari mana Kim tahu? Uang Kim ada di dalam buku ini. Bukunya ada di rak ketika dia pergi dan sekarang buku itu hilang. Kim berlari ke ruang tamu dan berteriak kepada keluarganya, "Siapa yang mencuri bukuku?" Semua bersumpah tidak tahu soal itu. Tapi Kim langsung menemukan pencurinya. Apakah kamu tahu? Saudara laki-lakinya yang mengambil buku Kim, dia menggunakannya sebagai dudukan PlayStation. Kim sedang menonton acara TV tentang olahraga berisiko. Kamu bisa membantunya menebak pria mana yang berpeluang lebih besar untuk selamat? Pria yang jatuh ke salju punya peluang lebih besar untuk selamat. Jatuh ke air bisa menyakitkan dan dia masih harus keluar dari lautan. Ayah Kim ingin membeli kapal, agennya mengatur pertemuan dengan 3 orang. Masing-masing menceritakan singkat tentang kapal mereka. Karen berkata, "Suamiku memberi kapal ini 5 tahun lalu sebagai hadiah pernikahan. Karena itulah tertulis namaku. Tapi sekarang aku ingin menjualnya karena kami tidak menggunakannya." Charles berkata, "Aku mewarisi kapal ini dari ayahku dan ini masih berfungsi sangat baik. Tapi aku tidak membutuhkannya karena akan pindah ke luar negeri." Dan Liam berkata, "Aku membuat kapal ini sendiri. Tapi sekarang aku sedang membuat yang lebih besar. Jadi aku ingin menjualnya untuk mendapatkan uang." Salah satu penjual itu berbohong. Kamu tahu yang mana? Perhatikan lebih teliti kapal pertama. Namanya Karma, bukan Karen. Itu berarti dia berbohong. Kim pergi ke toko perkakas terdekat untuk membeli sesuatu untuk rumahnya. Kim bertanya, "Berapa ya harga satunya?" Penjaga toko menjawab, "Harganya $2." Kemudian Kim bertanya, "Berapa ya harganya kalau 11?" Penjaga toko menjawab, $4. Dan Kim bertanya lagi, "Kalau 100?" Dan penjaga toko menjawab, $6. Apa sih yang dibeli oleh Kim? Dia membeli nomor rumah. Tiap angka berharga $2. Kucing Kim, Fluffy, kabur. Dia mencarinya di hutan sepanjang malam. Akhirnya Kim lelah dan pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba dia melihat rumah penyihir di tengah jalan. Kim masuk dan menemui penyihir itu dan melihat Fluffy duduk di pangkuannya. Penyihir itu bilang, "Aku akan melepaskan kucingmu jika kamu bisa memecahkan teka-tekiku. Aku punya 2 sahabat yang kembar identik. Emma lahir di tahun 2003 dan Gemma di tahun 2004. Bagaimana bisa?" Mereka anak kembar yang lahir pada malam tahun baru. Emma lahir tepat sebelum tengah malam dan Gemma tepat setelah tengah malam. Keesokan harinya, Kim bertemu seorang pria tampan yang menyukai teka-teki. Dia menanyakan namanya, namun bukannya menjawab langsung, pria itu malah menulis tanggal di selembar kertas. Kamu bisa membantu Kim untuk mencari tahu namanya? Setiap angka mewakili huruf tertentu dalam alfabet. Nama pria itu adalah Theo. Theo mengundang Kim ke sebuah pameran seni. Lihat deh kotak-kotak ini. Mana yang lebih besar, kuning atau hijau? Semua
kotak hitam putih ini biasanya mengacaukan persepsi, tapi terlihat jelas bahwa kotak hijau lebih besar daripada kotak kuning jika kita menyingkirkannya. Kim bertanya kepada Theo, "Kamu lahir di bulan apa?" Theo menjawab dengan 4 emoji. Petunjuknya ini dalam bahasa Inggris. Apakah kamu bisa tebak? Jack-o'-lantern mewakili huruf J, emoji berikutnya berarti up atau huruf U, nut mewakili huruf N, dan eggplant berarti huruf E. Jawabannya June. Theo lahir di bulan Juni. Kim dan Theo berjalan-jalan di sebuah desa yang terbengkalai. Mereka melihat tanda yang mengarah ke sebuah kastil berhantu yang terkenal. Ada 4 rute, tapi hanya ada satu yang benar-benar membawa mereka ke kastil. Bisakah kamu menemukan jalan yang benar? Akan lebih mudah untuk mengurai labirin ini kalau kamu mulai menggambar dari tujuan akhir. Mereka harus mengambil rute B. Akhirnya Kim dan Theo menemukan kastil itu. Mereka memasukinya dan melihat ruang tamu yang mewah. Ada 6 zombie yang bersembunyi di sana. Bisakah kamu menemukan mereka? Halo! Mereka berdua lari dari zombie dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Mereka berkeliling dan melihat 3 pintu. Tiba-tiba ruang bawah tanah mulai terisi air. Kim dan Theo harus memilih pintu dengan cepat untuk melarikan diri. Tapi setiap pintu punya kejutan. Ada tangki berisi keluarga hiu di balik pintu pertama, ada lubang dalam dengan karang tajam beracun di balik pintu kedua, dan ada tangki berisi ikan piranha di balik pintu ketiga. Pintu mana yang cukup aman? Pintu kedua, ruang bawah tanah penuh dengan air, jadi mereka bisa berenang di atas karang.